guru agama itu rundah-runduh gitu ya. Sarungan gitu ya. Apa namanya? Kabeh manajemen lillahi ta'ala gitu. Tapi setelah saya masuk ternyata enggak. Ya, jadi benar saya tadi kan pada waktu masuk diskusi kan Pak Saiful nanti yang paham agama di agama. Oh enggak, ini nanti kan yang kita nilai itu kan cara mengajarnya. Materinya itu gampang, bedanya caranya mendetail. Nah, setelah saya masuk itu saya cukup kagum ya. Ketika dia menyerahkan RP-nya, rencana pembelajarannya berupa modul aja, saya cek ya, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup, kemudian jenis-jenis penilaiannya beragam atau tidak, refleksinya tidak, itu kemudian saya sebenarnya sudah mengandung ABCD gitu ya, sudah bagus ya, sudah pakai stimulus ya, karena di awal tadi ya sempat kalau terdeteksi itu biasa ya. Nah, maka saya di ice break. Saya tadi sebelum melakukan observasi kelas itu kan anak saya beri ice break dulu supaya kondisian. Saya lihat dulu deh beberapa dan gitu ya. Nah, saya siapkan semuanya gitu. Meskipun tadi kata-kata saya itu kesimpulan memang ya. Saya itu kan orangnya nggak pernah panik. Dalam kondisi apapun, guru itu seperti dalang, tidak akan kehilangan. Meskipun saya tidak bisa baca tadi, tapi saya mengusahakan pasti 1.1 tentang ini, 1.1 ya, karena sudah 2 kali ini sudah hafal nih. Nah, alhamdulillah tadi ternyata hampir seluruh indikator yang ada di butir 1 sampai dengan butir 2 itu ada nih. Ada terkait dengan kesepakatan kelas yang mungkin mesti jamoni gitu ya. Jadi di awal dengan kesepakatan kelas, tapi pintar enggak ya? Kesepakatan kelas yang lebih kita bentuk beberapa bulan yang lalu seperti apa? Mari kita cek dulu, 1 apa, 2 apa. Nah ini buktinya, lihat ini, oh sudah cocok semua 100 artinya bahwa saya ingin tahu bahwa kesepakatan itu tidak dibuat pada saat saya masuk. Kemudian yang kedua, pembelajarannya luar biasa. Jadi sudah menggunakan hasil asesmen diagnosis langit. Jadi anak itu langsung sudah diingatkan, ya, berdasarkan hasil asesmen bahwa sudah ada daftarnya, yang gaya belajarnya kinestetik ini, yang gaya belajarnya auditori ini, yang gaya belajarnya visual ini. Kemudian sekarang silakan masuk ke dalam kelompoknya gaya belajar masing-masing begitu. Orang bayangin, biasanya guru agama kan orang begitu. Nah, setelah itu, kemudian untuk keberagamannya, kesetaraannya, dia hanya ingin supaya saya itu mengakui bahwa dia itu dalam pembelajaran itu sudah setara nih, antara guru itu dia harus bilang gini. Kalau gaya belajarnya ingin ganti, sebutkan beli, siapa yang mau pindah ke auditori, ada yang masuk sana. Wah, ternyata ada yang jadi mencoba dengan gaya ini dan ini. Pembelajarannya, kemudian tayangan, pakai stimulus video, kemudian sebenarnya itu sudah bisa keilmuannya, perencanaan sudah ada semua itu. Tinggal pintar-pintar yang kita mau ngambil itu. Nah, setelah itu baru sampai kepada diferensiasi proses tadi. Prosesnya masing-masing gaya beda. Kemudian yang terakhir tadi sampai diferensiasi produk. Yang kinestetik tadi produknya berupa role play atau sandiwara, sandiwara. Tapi sandiwaranya itu sudah ngeling dengan temanya, karena temanya bicara tentang sabar tadi. Dan sabar tadi sandiwaranya itu ada anak yang nilainya bagus, ada anak yang nilainya jelek ya. Yang jelek itu berat gojok, kemudian mengatakan bahwa gurunya tidak adil dan seterusnya. Kemudian temannya itu menjelaskan ayat-ayat tentang sabar. Kemudian yang berikutnya tadi yang berbentuk visual, kemudian yang auditori, semuanya tadi mempresentasikan produk. Jadi kadang-kadang diferensi produk itu yang tidak paham itu produk itu dalam bentuk dikira barang gitu. Produk itu ya hasilnya tadi. Kalau ada yang gurunya bahasa Indonesia mungkin berbentuk puisi, atau gitu. Jadi kadang-kadang
di sekolah lain itu belum mudeng. Juga itu dikira produk itu harus menghasilkan benda kerja, biasanya namanya benda kerja. Produk itu tidak harus bentuknya seperti ya, seperti tadi produknya presentasi, produknya sandiwara, sesuai dengan karakteristik makro. Itu yang bisa saya hal-hal yang sudah baik. Dan tadi diakhiri dengan refleksi anak. Nah ini jarang pada itu. Refleksi anak sudah pakai di samping Google Form, tadi pakai Padlet ya tadi ya. Saya pakai Padlet, ya. Jadi sehingga interaktif, ya. Jadi semua orang tahu ketika anak itu nulis di bagian link tadi, bagikan link, kemudian anak nulis di HP-nya masing-masing, kemudian hasilnya itu terlihat di dalam monitor, sehingga dia tahu refleksinya, misalnya bagaimana akhir pelajaran ini menyenangkan, seru. Kalau perlu seharian tidak usah ganti pelajaran. Itu wah kayak gitu. Gong-gong dino ngono kuwi.